Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini kita boleh sama-sama kembali ada di hari yang baru. Semua karena berkat pertolongan Tuhan, berkat anugerah, kasih karunia Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan kasih setianya selalu baru setiap pagi. Anugerahnya itu yang memagari kita seperti perisai. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur karena hidup kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, hidup kita ada dalam kasih setia Tuhan. Sehingga apapun dalam keadaan kita sedang terjadi, kita tetap dijaga, kita tetap ditolong, dan kita tetap mengecap kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, hari ini saya juga kembali mengajak setiap kita umat Tuhan yang sudah diberkati melalui program ini, ayo bagikan kembali sehingga banyak orang semakin diberkati, semakin dikuatkan. Pakai sosial media kita, saudara, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan ya. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kita akan sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru, hari penuh berkat, hari penuh mujizat, hari penuh dengan kasih setia dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami rindu untuk merenungkan firman-Mu sebelum kami memulai segala sesuatunya. Sebab kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Allah tinggal tetap. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Bersabdalah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 dan ayat 8. Ini adalah bukti atau ini adalah pernyataan dari mengapa Tuhan menyelamatkan hidup kita, ya. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ketika saudara dan saya diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, maka Tuhan memisahkan kita. Sama-sama bilang sama saya dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dipisahkan dari dunia ini. Sehingga saudara dikasih dalam Tuhan, kita yang tadinya hidup dalam dosa, hidup dalam kegelapan, kita menerima kasih karunia Tuhan dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kita. Maka saat itu kita dipisahkan, dipanggil keluar. Itulah gereja, eklesia, dipanggil Tuhan, dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang yang ajaib, dari kehancuran masuk dalam rencananya yang luar biasa, daripada kegagalan-kegagalan masuk ke dalam rancangannya Tuhan yang besar. Kita dipanggil keluar untuk apa? Untuk dipisahkan, gitu loh. Sehingga hidup kita tidak boleh jadi sama lagi dengan dunia. Sebelum kita mengenal Yesus, hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi ketika kita hidup dalam pengenalan akan Tuhan, kita menyadari, oh, saya dipisahkan, diambil saya dari gelap, masuk dalam terangnya yang ajaib. Makanya di ayat 8 dikatakan, karena itu siapa yang menolak ini, menolak pernyataan bahwa kamu dipanggil bukan untuk melakukan yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Siapa yang menolak firman ini, itu bukan menolak manusia katanya, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada saudara dan saya. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, kerinduan Tuhan ketika kita diselamatkan, kita hidup dalam kekudusan. Jadi kekudusan adalah sesuatu hal yang mutlak, gak bisa ditolerir. Ya, kemestian, keharusan adalah hidup dalam kekudusan. Kuduslah kamu sebab aku ini adalah kudus, Allah bilang. Dengan kata lain, yang Tuhan mau dalam hidup kita ketika kita tinggal di dunia yang gelap, tinggal di dunia yang jahat, tinggal di dunia yang Alkitab katakan semakin hari semakin lenyap dengan segala kejahatannya, kita dipisahkan, kita dibedakan untuk menjadi terang. Makanya Yesus bilang, hendaklah kau menjadi terang, hendaklah kau menjadi garam dunia. Kita dibuat berbeda, sederhana. Supaya apa? Supaya melalui hidup saudara dan saya, Yesus diperkenalkan. Bagaimana kita bisa memperkenalkan Yesus kalau hidup kita sama dengan dunia? Masih balas yang jahat dengan yang jahat. Masih melakukan segala daya upaya untuk menghancurkan hidup seseorang. Buat apa? Sama, gak ada bedanya. Lalu apa perbedaan kita dengan orang-orang dunia? Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Yesus mau kita hidup berbeda. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus berbeda dengan dunia ini. Amin.
Kita berbisnislah dengan cara yang berbeda. Jangan cara yang memuliakan, dengan cara yang memuliakan Tuhan. Jangan merugikan hidup orang lain, jangan menyusahkan hidup orang lain, jangan menyiasati hal-hal yang jahat dalam hidup orang lain. Karena biar bagaimanapun hukum keadilan itu ada, saudara dikasih dalam Tuhan. Saya ajak setiap kita umat Tuhan, kau yang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sadari panggilanmu adalah untuk melakukan apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan, apa yang mulia, bukan untuk melakukan apa yang cemar, apa yang najis, apa yang merugikan orang lain, apa yang membuat kita justru hidup jauh dari Tuhan. Yesus datang ke dunia untuk menyatukan orang berdosa dengan Allah melalui pengorbanannya di atas kayu salib, saudara. Darah yang tertumpah, tubuh yang terpecah, itu membuktikan cinta kasih Allah dalam hidup saudara dan saya. Masakan kita mau kembali lagi ke dalam dunia gelap? Kelakuan kita, sifat karakter kita, kita mau kembali lagi ke sana. Dalam 2 Petrus 2 ayat 20 bilang begini, saudara. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, kembali lagi dalam hidupnya yang lama, kembali lagi dalam dosa-dosa masa lalunya. Alkitab bilang begini, saudara, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Ngeri, saudara. Jadi jangan bermain-main dengan kebenaran. Jangan bermain-main dengan keselamatan. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Kita dikuduskan oleh darahnya. Tubuh yang terpecah, darah yang tertumpah itu menyucikan, menguduskan kita. Kita ditahirkan, kita dipisahkan, kita dibuat perbedaan. Kita diangkatnya, diselamatkan dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang ajaib. Jangan kembali lagi ke sana. Sama-sama bilang sama saya nggak boleh balik lagi dalam dunia, dalam kegelapan. Amin. Kita dipanggil untuk melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Kita dipanggil untuk menjadi terang, menjadi garam. Kita dipanggil untuk berbeda. Hiduplah berbeda dengan dunia. Engkau berbisnis, engkau bekerja, engkau berteman, engkau beraktivitas, miliki karakter sorga. Karena engkau adalah warga kerajaan sorga yang ditempatkan di muka bumi ini untuk menjadi perpanjangan tangan Allah bagi manusia di muka bumi. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, terima kasih buat setiap benih firman Tuhan. Kami diingatkan, kami disadarkan bahwa kami sudah diselamatkan oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami hidup dengan seperti cara Kristus hidup. Biarlah kami hidup seperti warga kerajaan sorga hidup. Sehingga kami memiliki perbedaan antara orang-orang dunia dengan anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan. Betul, kami masih tinggal di dunia. Tapi kami gak mau memiliki cara hidup orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara untuk menghancurkan, menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang dia mau. Tuhan, hamba berdoa, biar setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan hari ini menyadari bahwa kami dipanggil untuk berbeda. Kami dipanggil untuk melakukan apa yang kudus, bukan apa yang cemar. Kami dipanggil untuk menerima kasih karunia keselamatan, untuk hidup dalam kebenaran yang memerdekakan kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, sebab hamba percaya Allah disampaikan firman, disembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bilur-Mu menyembuhkan mereka yang sakit, dan yang mereka berbeban berat, yang membutuhkan pertolongan Tuhan, campur tangan dalam hidup mereka. Berkat-Mu ada atas setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ketahuilah engkau terpanggil untuk melakukan apa yang kudus dan berkenan kepada Allah. Lakukan itu sehingga hidupmu berbeda dengan cara hidup orang dunia. Tuhan Yesus memberkati kita.